Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Semoga keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan tercurah kepada seluruh umat Islam atau siapapun yang menyimak tayangan video ini. Saudara sekalian, pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati. Tayangan ini diperuntukkan khusus bagi Anda para pembelajar dan pencari hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam dan pemimpin manusia, yang maha suci, maha kuasa, maha perkasa, maha pengasih dan maha penyayang, maha adil dan maha bijaksana kepada umatnya. Tayangan ini mengusung tema kajian tentang iman dalam konteks perlunya membangun kesadaran berpikir manusia akan fungsi jiwa, nyawa atau roh hidupnya, untuk fokus mengarahkan cara pandang terhadap firman Tuhan pencipta semesta. Tuhan menciptakan manusia menurut fitrah dan sifat kasih sayang pada dirinya. Adapun judul tayangan ini adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengisyaratkan hukum alam atau ketetapan Tuhan bahwa semua yang ada di alam semesta adalah miliknya. Dan orang-orang yang kusyuk, mereka yakin akan menemui dan kembali kepada Tuhannya. Saudara sekalian, pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati, iman sebagai suatu proses. Pada awalnya, Nabi Muhammad tidak mengetahui apakah iman itu, tetapi Allah mewahyukan roh atau Al-Quran kepada Nabi. Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya atau nur ilahi. Dengan Al-Quran itu, Allah tunjuki siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya untuk memahami hikmah dan menerima hidayahnya. Dan Nabi benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi, hanya atas petunjuk Allah manusia menjadi beriman. Asy-Syura ayat 52. Sebagai suatu proses, iman merupakan kesimpulan atau hasil tahapan berpikir dengan akal sehat, hati yang bersih, dan syahwat yang beretika dalam menelaah suatu sistem atau subsistem dengan mengedepankan hukum kausalitas atau sebab akibat. Kesimpulan ini berupa keyakinan atau kepercayaan terhadap kebenaran adanya sesuatu, yaitu Tuhan. Metode menadaburi Al-Quran. Pada prinsipnya, saat seseorang menyatakan kepercayaan atau keyakinannya bahwa dirinya beriman kepada Al-Quran, maka idealnya dia mengetahui, mengerti, dan memahami pesan atau ajaran Allah yang terkandung di dalamnya. Ia juga mestinya menyadari dan dapat membedakan antara batasan hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah dengan hablum minannas atau hubungan baik dengan sesama manusia. Allah itu maha luas pengetahuannya. Untuk itu, ia terus berdoa kepadanya dan berusaha untuk ngangsu kawruh atau menimba ilmunya dengan mencermati isyarat, makna kalam dan konteks pesannya sesuai dinamika kehidupan, perubahan waktu, keadaan alam, dan perkembangan zaman. Mengingat hanya Dia yang lebih mengetahui makna kalamnya, maka berdialog langsung dengan Tuhan atau muraqabah adalah satu-satunya cara untuk memahami isyarat dan kehendaknya. Sekadar berbagi pengalaman, saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati. Hal-hal penting yang perlu diketahui, dicermati, dan direnungkan dalam menadaburi Al-Quran adalah sebagai berikut. Perihal sekilas pengetahuan sejarah penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quranul Karim telah melewati 3 periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Utsman bin Affan.
renungkan dan bandingkan dengan dialektika antara Allah dengan Nabi Muhammad yang kondisi beliau saat itu umi atau tidak bisa baca tulis atau buta aksara ketika proses pewahyuan firman Allah sebagai berikut. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena engkau cepat-cepat ingin menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Semoga cara berpikir Anda atas hidayah Allah tentunya dapat memahami hikmah yang diberikan oleh Allah dan mengambil pelajarannya. Perihal membangun kesadaran berpikir manusia akan fungsi jiwa, nyawa, atau roh hidupnya untuk fokus mengarahkan cara pandang terhadap firman Tuhan pencipta alam semesta. Firman Allah itu terdapat pada Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. An-Nisa ayat 136. Seperti Injil, Al-Maidah ayat 46. Taurat, Al-Baqarah ayat 41. Al-Baqarah ayat 44. Al-Baqarah ayat 53. Dan Zabur, Al-Isra ayat 55. Ayat-ayat Allah juga terdapat dalam dada orang-orang yang berilmu. Al-Ankabut ayat 49. Firman-Nya menjelaskan bahwa Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Al-An'am ayat 12. Wahyu itu petunjuk Tuhan berupa roh yang berisi iman yang melekat atau inheren dan tidak bisa dipisahkan dengan kalamnya. Kalamnya dalam Alkitab menggunakan bahasa manusia. Tuhan menjadikan iman yang inheren dengan kalamnya dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur sebagai cahaya atau nur ilahi untuk menerangi dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Asy-Syura ayat 52. Dia atau Allah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 101. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ali Imran ayat 109. Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk seluruh manusia. Al-Baqarah ayat 29. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Ali Imran ayat 2. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ali Imran ayat 6. Renungan. Firman Tuhan itu ada di mana-mana, di alam semesta. Dan milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ali Imran ayat 109. Mengapa manusia membagi-bagi tanah dengan sertifikat hak milik? Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk seluruh manusia. Al-Baqarah ayat 29. Mengapa sebagian besar sumber daya alam hanya dieksploitasi dan dinikmati oleh para pemodal dan penguasa? Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Mengapa dalam merumuskan kebijakan dan mengatasi persoalan organisasi, kemasyarakatan dan kebangsaan, kelompok elitis lebih memilih metode hasil pemungutan suara terbanyak atau voting daripada musyawarah? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Mengapa adab berkomunikasi yang dibiasakan oleh kebanyakan manusia sering saling menyalahkan, mencela dan menghujat? Dan jangan kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Asy'ara ayat 183. Mengapa manusia banyak merugikan manusia lain dengan mengurangi hak-haknya, dan banyak yang membuat kerusakan di bumi? Perihal kategori sifat dan majas ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat sebagai pokok-pokok kitab yang jelas kandungan maknanya sehingga hampir tidak dibutuhkan penjelasan tambahan, dan ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar kandungan maknanya sehingga membutuhkan penjelasan tambahan. Hanya Allah yang dapat menjelaskan takwilnya atau pengertian tersirat yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ali Imran ayat 7. Bahasa majas atau kiasan atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Allah membuat segala macam perumpamaan dalam Al-Quran bagi manusia agar mendapat pelajaran. Az-Zumar ayat 27. Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Al-Isra ayat 89. Dan Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati, perihal hanya ayat-ayat Allah yang menjadi dasar penyebab tumbuhnya benih iman seseorang. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Al-Jatsiyah ayat 6. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran mereka akan beriman? Al-Mursalat ayat 50. Renungan iman versus sifat musyrik dan sifat melampaui batas. Apakah tidak cukup rujukan untuk memahami tumbuhnya benih iman seseorang kepada Allah hanya dengan menadaburi firman-firman-Nya dalam Al-Quran? Bila umat muslim masih memerlukan rujukan lain selain firman Allah untuk menjadikan dirinya beriman kepadanya, maka pandangan demikian apakah tidak tergolong sikap musyrik? Orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. At-Taubah ayat 28. Orang musyrik itu menyekutukan Tuhan. Ar-Rum ayat 31. Orang musyrik itu memecah belah agama. Ar-Rum ayat 32. Orang musyrik itu menjadikan anaknya sekutu bagi Tuhan. Al-A'raf ayat 190. Orang musyrik itu menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang tidak bisa memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ar-Rum ayat 40.
Orang musyrik itu bertobat kepada Tuhan bila dapat bahaya dan kembali menyekutukannya bila mendapat nikmat. Ar-Rum 33. Perumpamaan tentang musyrik dari diri manusia. Ar-Rum ayat 28. Orang-orang yang melampaui batas selalu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Yunus ayat 12. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati. Perihal kepemimpinan ilahiyah, Allah adalah pemimpin sejati manusia dan hanya Dia yang dapat memberi petunjuk. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 3. Hanya Tuhan yang mengetahui tujuan Dia menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Al-Baqarah ayat 30. Tuhan menjadikan manusia sebagai wakil atau khalifahnya untuk memberi petunjuk kepada sesamanya atas perintahnya. Al-Anbiya ayat 73. Petunjuk yang wajib diikuti oleh manusia adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan. Ali Imran ayat 73. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Bukanlah kewajibanmu menjadikan manusia mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 272. Renungan. Mengapa kebanyakan manusia memilih orang-orang dalam kelompoknya atau yang ditokohkannya sebagai pemimpin dan membiarkan mereka memberi petunjuk bukan atas dasar perintah Tuhan? Sadarkah Anda bahwa seharusnya sosok yang dijadikan pemimpin itu bukan yang sudah tiada, tetapi harus yang hidup dan selalu bersama orang-orang yang dipimpin? Bisakah para wakil rakyat di DPR, para pemimpin partai, para pemangku kepentingan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat di level nasional, regional, dan lokal, serta segenap warga bangsa mengubah paradigma untuk meredefinisi makna kepemimpinan atau leadership bangsa Indonesia menjadi kepemimpinan ilahiyah yang bersendikan asas kasih sayang sesuai dengan ajaran Tuhan? Bila kita sebagai bangsa optimis dan yakin bisa, itu pertanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. Mengapa orang berlomba ingin jadi presiden? Mengapa sebagian pemimpin sering mendikotomi agama dengan Pancasila? Dapatkah Anda menjelaskan benang merahnya bahwa jiwa kepemimpinan ilahiyah dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari jurang kehancuran akibat disparitas kelayakan hidup warga bangsa yang kian membentang lebar? Renungkan ayat-ayat Allah berikut. Apabila berutang piutang dalam waktu yang ditentukan harus ditulis. Al-Baqarah ayat 282. Dan jangan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Al-Baqarah ayat 188. Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Perihal pernyataan atau pengakuan Nabi Muhammad atas perintah Allah. Umat Islam sewajarnya bersikap objektif dalam mengapresiasi Rasul Muhammad sesuai dengan peran, sikap, dan perilakunya yang diceritakan Allah dalam Al-Quran.
menyanjung dan mengagumi beliau dengan ekspresi yang berlebih-lebihan dapat mengundang bisikan setan dan menjerumuskan manusia ke dalam kemusyrikan. Ingat, sejarah membuktikan bila Allah memberi kelebihan atau mukjizat tertentu pada waktu tertentu kepada para nabi dari sisinya, maka yang diingat dan diagungkan oleh umatnya adalah nabi yang diberi mukjizat, bukan Allah yang memberi mukjizat. Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Namun beliau dipilih oleh Allah menerima wahyunya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan jangan ia menyekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang bakal terjadi pada dirinya dan pada diri umatnya. Beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Ahqaf ayat 9. Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib dan hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. An-Naml ayat 65. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya atau akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu. An-Naml ayat 66. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Al-Isra ayat 84. Renungan. Bila umat Islam mengikuti Nabi Muhammad, berarti mereka hanya mengikuti apa yang diikuti Nabi, yaitu apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi berupa firman-firmannya di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati, perihal perhatian Allah kepada nabinya, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diingatkan untuk tidak mencampuri hak Allah. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ali Imran ayat 128. Nabi dan orang-orang beriman diingatkan untuk tidak memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. At-Taubah ayat 113. Nabi Muhammad diingatkan untuk tidak mengadakan sebagian perkataan atas nama Allah. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang
dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Perihal keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan adalah hal yang patut ditiru, hasil proses berbuat baik. Dan berbuat baik merupakan buah dari hasil berpikir atas petunjuk Allah. From zero to hero. Sebelum Nabi Muhammad tidak mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi setelah beliau menerima wahyu berupa roh dalam kitab yang berisi kalamnya dengan bahasa manusia, dan dia menjadikan kitab Al-Quran itu cahaya atau nur ilahi, maka dengan Al-Quran itu Allah tunjuki siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya untuk memahami hikmah dan menerima hidayahnya. Asy-Syura ayat 52. Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Saya menafsirkan konteks Nabi memberi petunjuk atas izinnya berupa cara berpikir yang diyakini kebenarannya oleh Nabi, bahwa segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah kembali semua urusan. Asy-Syura ayat 53. Kalam Allah dalam ayat-ayat lain juga menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Jadi pada diri Rasulullah itu telah ada suri teladan yang baik bagi manusia, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Renungan. Semoga Anda memahami dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat berikut. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 100. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ali Imran ayat 134. Dan jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 42. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Ali Imran ayat 71. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kejaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2-3. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Al-Baqarah ayat 44. Wahai orang-orang yang beriman,
tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran ayat 110. Sempurnakalah takaran dan jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Asy-Syu'ara ayat 181. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Asy-Syu'ara ayat 182. Dan jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Asy-Syu'ara ayat 183. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Am-Idu yang saya hormati, Allah itu suci, telah menyucikan manusia dengan yang bersih, agar manusia mengingat dan mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk negeri akhirat, tempat tinggalnya, tempat manusia kembali. Allah tidak hendak menyulitkan manusia, tetapi Dia hendak membersihkan manusia dan menyempurnakan nikmatnya bagi manusia, supaya manusia bersyukur. Wudu dan tayamum adalah isyarat kehendak Allah untuk menyucikan jiwa atau ruh atau nyawa manusia. Al-Maidah ayat 6. Allah telah menyucikan mereka dengan yang bersih, menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Syad ayat 46. Allah mengingatkan setiap diri orang-orang yang beriman hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Al-Hasyr ayat 18. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. As-Sams ayat 9. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. As-Sams ayat 10. Renungan. Adakah debu yang suci? Mengapa pada waktu pandemi COVID-19 perlu cairan antiseptik untuk membersihkan tangan dan penyemprotan cairan disinfektan untuk sterilisasi lingkungan dan benda-benda yang manusia sentuh? Perihal tadaburi Al-Quran agar paham makna yang terkandung di dalamnya sebelum melaksanakan sholat. Semoga Anda memahami dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat berikut. Baca firman Tuhan yang telah diwahyukan kepada manusia dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat dalam penafsiran saya adalah perilaku atau reaksi jiwa atau nyawa atau roh manusia untuk menyucikan pikiran, hati dan syahwat dari segala yang mengotorinya. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembelahlah Dia dan dirikan sholat untuk mengingatnya. Taha ayat 14. Untuk sampai pada pemikiran tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Seseorang perlu mendirikan sholat dalam konteks penafsiran membangun kesadaran berperilaku untuk menyucikan pikiran, hati dan syahwat yang dari segala yang mengotori jiwa atau nyawa atau rohnya dengan cara senantiasa mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dan dada manusia serta lain-lain, agar dapat kembali manunggal dengan Allah atau suci. Hati orang-orang yang beriman akan merasa tentram bila mengingat Allah. Ar-Ra'd ayat 28.
Saya menafsirkan gambaran kondisi hati orang-orang yang beriman adalah terpeliharanya kesadaran jiwa atau nyawa atau roh mereka yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan mereka hidup dalam meyakini adanya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pencipta alam semesta dan pemimpin manusia. Kesadaran jiwa tersebut atas petunjuk Allah dengan memahami sistem semesta ciptaan Allah atau SSCA yang terkandung pada firman-firmannya di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, dada manusia, dan lain-lain. Melalui kesadaran berpikir dengan akal sehat, kalbu yang bersih, dan syahwat yang beretika, serta mengedepankan prinsip-prinsip berpikir sistem dan hukum kausalitas. Jangan engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Araf ayat 205. Hai Su'eb, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi berakal. Hud ayat 87. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ali Imran ayat 191. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman ayat 17. Jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, atau kondisi seseorang ketika fungsi otaknya terganggu akibat minuman, atau akibat ledakan amarah, atau akibat kecintaan yang mendalam, hingga kamu mengerti yang kamu ucapkan. An-Nisa ayat 43. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu. Al-Baqarah ayat 239. Apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. An-Nur ayat 41. Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah. Al-An'am ayat 116. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan hakikat sholatnya. Al-Ma'un ayat 4-5. Renungan. Apakah sholat untuk mendapat pahala? Kalau sholat dimaksudkan untuk mendapat pahala, sedangkan makna pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia. Terus pertanyaannya,
Manusia berbuat baik kepada siapa? Tentu jawabannya adalah perbuatan baik manusia kepada manusia, bukan perbuatan baik manusia kepada Allah. Karena Allah itu maha suci dan maha tinggi, tidak memerlukan apapun dari manusia. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Perlukah setiap orang mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan sholat? Kegiatan apapun perlu diketahui tingkat keberhasilannya. Dapatkah Anda mengukur hasil, manfaat, dan dampak kegiatan sholat yang Anda lakukan? Parameter ukurnya adalah input atau masukan, proses, output atau keluaran, outcome atau hasil, benefit atau manfaat, dan impact atau dampak, atau yang dikenal dengan IPOOB. Dengan renungan ini, semoga umat Islam menjadi paham kenapa Allah mengingatkan semua manusia untuk mendirikan sholat. Ya, agar manusia tahu diri dan bersyukur, melaksanakan perintah Tuhan bahwa setiap diri orang yang beriman hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Al-Hasr ayat 18. Kesimpulan, iman adalah kondisi terpeliharanya kesadaran jiwa atau nyawa atau roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup. Dalam meyakini adanya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pencipta alam semesta dan pemimpin manusia. Dengan memahami sistem semesta ciptaan Allah atau SSA yang terkandung pada firman-firmannya di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dada manusia, dan lain-lain yang diperoleh melalui kesadaran berpikir dengan akal sehat, kalbu yang bersih, dan syahwat yang beretika, serta mengedepankan prinsip-prinsip berpikir sistem dan hukum kausalitas. Salat adalah perilaku atau reaksi jiwa atau nyawa atau roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup, berupa penyucian pikiran, hati, dan syahwat dari segala yang mengotorinya, dengan cara senantiasa mengikuti petunjuk Allah di dalam kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dada manusia, dan lain-lain, agar dapat kembali manunggal dengannya. Mendirikan sholat berarti membangun kesadaran berperilaku untuk penyucian pikiran, hati, dan syahwat dari segala yang mengotori jiwa atau nyawa atau roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup, dengan cara senantiasa mengikuti petunjuk Allah di dalam kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dada manusia, dan lain, agar dapat kembali manunggal dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu yang benar. Ambidu, Sutrisno Santoso. Sekelumit pengalaman dalam pengemban amanah jabatan. Pangkat atau golongan terakhir, Pembina Utama Muda, 4D. Kepala RRI Banjarmasin, Kepala Puslitbang Diklat RRI, Kepala RRI Yogyakarta, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala RRI Sungai Liat, dan Kepala RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.